كل نفس ذائقة الموت. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bertakwa, Allah memerintahkan kita pula untuk berakhlak yang mulia kepada sesama manusia ataupun juga sesama makhluk hidup. Dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita terhadap Allah Rabbul Alamin. Karena tanpa ketaatan seseorang tidak disebut sebagai orang yang bersyukur walaupun dia memiliki harta yang melimpah, memiliki harta kenikmatan yang banyak, dan juga memiliki sesuatu hal, tapi tidak melakukan ketaatan, maka tidak disebut bersyukur. Maka pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita juga diperintahkan untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa inilah yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat berulang kali, membacakan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu sudah berat, masih disuruh haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Ini perintah yang luar biasa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Mati itu kalau sudah sampai ajalnya kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi ini ada larangan. Yang dimaksud illa wa antum muslimun, kecuali kamu tetap berpegang teguh ke dalam agama yang kita cekel, yang kita pegang, yaitu agama Islam. Artinya nggak boleh kita mati ternyata keluar dari agama Islam. Kemudian apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Ibnu Katsir, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai takwa yang sebenarnya, la yattaqil abdullaha haqqa tuqatih hatta yahzunu min lisanih. Ini bentuk aplikasinya. Tidaklah seorang disebut sebagai bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah sampai ia bisa menjaga lisannya. Jadi haqqa tuqatih adalah menjaga lisan. Lisan kita dijaga. Kata Imam Ibnu Katsir, waman mata ala syai'in bu'isa alaih. Siapa yang meninggal dunia dengan sesuatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Ketika meninggalnya dalam keadaan apa? Meninggalnya dalam keadaan sujud, besok bangkitnya dalam keadaan sujud. Meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran, besok dibangkitkan dalam keadaan membaca
Al-Quran, tapi kan sulit. Ya paling tidak kita tidak dalam keadaan maksiat ya. Misalnya dalam keadaan kerja itu bagus gitu ya. Atau dalam keadaan di rumah sama istrinya, anaknya, itu bagus. Jangan sampai kemudian kita meninggal dalam keadaan maksiat. Sama-sama kecelakaan di perjalanan itu kan beda. Ketika kita pergi maksiat atau kita pergi taat, atau minimal kita pergi bekerja. Ya, karena akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita matinya. Perlu diingat bahwa ada dua amalan yang membuat seorang mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi ditanya dari suatu amalan yang amalan itu menjadikan kebanyakan manusia masuk surga. Amalan apa sih yang menyebabkan orang itu masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan bagusnya budi pekerti. Jadi antara takwa dan budi pekerti ternyata nggak bisa dipisahkan. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas annar. Kemudian Nabi juga ditanya, amalan apa yang menjadikan mayoritas manusia itu masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah menjawab, al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Sumber kemaksiatan memang ada di dua, mulut dan kemaluan. Itulah yang menjadikan kebanyakan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti itu suatu penghalang. Itu namanya takwa. Atau perisai takwa itu, atau benteng, atau pagar. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah sesuatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahannya. Antara kita dan Allah, jangan sampai Allah itu marah ke kita. Ini namanya menjadikan benteng supaya tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya atau maksiatnya. Namun takwa yang sempurna, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara yang subhat, juga mengerjakan perkara yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Minimal fi'lut ta'at wa tarkul maksiyat, melakukan kewajiban, meninggalkan maksiat. Tapi yang sempurna adalah melakukan perintah baik wajib maupun sunnahnya, meninggalkan larangan baik haram maupun yang makruh. Imam Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang terdapat dalam surat Ali Imran itu, beliau berkata, ayyuta'a fala yu'sa wa yulkaru fala yunsa wa ayushkara fala yukaffar, yaitu Allah ditaati, ayyuta'a wala yu'sa, ditaati dan tidak dimaksiati, wa yulkar fala yunsa, dan diingat, jangan kemudian Allah dilupakan. Ini takwa. Wa ayyushkara fala yukaffar, dan disyukuri tidak dikufuri. Ini adalah taat atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan, sarfun ni'am ala taatillah, menasarufkan kenikmatan yang Allah berikan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu saat berucap, semua dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula larangannya pun dijauhi juga dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan amalan yang kedua yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga adalah akhlak atau akhlak yang baik atau adab yang baik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Seolah-olah kalau hak Allah sudah dipenuhi dan tidak memenuhi hak sesama, mungkin menganggap dirinya sudah bertakwa yang sempurna. Padahal belum. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu dengan akhlak yang baik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin, sesempurnanya orang mukmin imannya, artinya iman orang mukmin yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi iman yang diiringi dengan akhlak yang baik adalah iman yang sempurna. Terus bentuk akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik atau yang disebut dengan husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Misalnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, husnul khuluq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa akhlak yang baik itu adalah akhlak yang baik, yaitu orang yang ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Jadi ramah, orangnya ramah, kemudian dermawan ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita punya, kemudian bisa menahan marah. Karena orang yang tidak bisa menahan marah itu bukan orang yang berakhlak yang baik. Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlatu wal atiyatu wal bisru al-hasanu wa kana asy-Sya'bi kadzalik, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Itu namanya akhlak yang baik. Bersikap dermawan itu loman ya, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Ini akhlak yang baik. Demikian juga Imam Asy-Sya'bi, ia gemar melakukan hal tersebut. Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah wa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adza. Bastul wajhi, bermuka manis. Kalau kepada orang itu ya senyumlah, bermuka yang baik lah, nggak merengut terus ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya mentil kacang. Mentil kacang itu, pentil kacang kan namanya sungut, besengut ya, bermuka yang tidak menyenangkan. Apalagi dengan orang lain, kadang dengan suaminya atau dengan istrinya seperti itu, dengan anaknya, itu namanya tidak orang yang berakhlak baik ya. Kemudian gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain, ini namanya berakhlak yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, akhlak yang baik adalah husnul khuluqi alla taghdaba wa la tahtadda wa anhu annahu qala husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Orang yang mudah marah, sedikit darahnya tinggi, itu kurang baik akhlaknya, atau bisa dikatakan tidak baik ya. Beliau juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Semarah apapun, ketika bertemu orang, hilanglah marah itu. Imam Ishaq bin Rohawa berkata tentang akhlak yang baik, wa bastul wajhi wa alla taghdaba, bermuka manis dan tidak marah. Ini akhlak yang baik. Dan kedua amalan, yang pertama takwa dan yang kedua adalah akhlak yang baik, itulah yang menjadikan mudah seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang memiliki ketakwaan dan juga memiliki akhlak yang mulia, yang kemudian Allah akan memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tas'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.